saya kurang menyadari pada saat itu bahwa saya terlalu aktif, bahkan hiperaktif. Karena hiperaktif, bahkan saya selalu olahraga. Jadi di subuh olahraga, kemudian pagi juga masih, pokoknya seringkali banyak bergerak. Saat itu bahkan dalam satu hari saya bisa menempuh beberapa kilo untuk berjalan kaki. Nah, rupanya tubuh saya itu keseimbangannya hilang. Utamanya saya punya riwayat pernah kena stroke. Jadi waktu itu akhirnya saya dengan keseimbangannya ini menjadi saya kembali lagi sakit seperti dulu. Memang bukan sakit stroke lagi, tapi sakit katakanlah istilahnya itu P3 ya. P3 itu artinya kelelahan ekstrim ya, karena saya terlalu obral tenaga dan berolahraga. Nah, rupanya saat itu sebenarnya pada saat itu pernah ada sinyal dalam tubuh bahwa ada sinyal untuk berhenti olahraga, tapi saya memahaminya salah memahami. Saya bahkan berpikir, oh jangan-jangan ini sinyal saya teruskan di olahraga. Nah, akhirnya makin dalam, makin lelah, nah saya drop. Nah, setelah drop itu akhirnya ya saya kembali terbaring di tempat tidur. Nah, waktu itu di hari kedua, bahkan hari pertama, saya konsultasi sama teman yang mengerti tentang pola makan keto. Jadi waktu itu saya dianjurkan untuk tidur panjang, hentikan olahraga, hentikan juga puasa, bahkan dibalik kondisinya menjadi aktifnya diturunkan, dinaikkan relaksasinya, jadi olahraga dihentikan, puasa pun dihentikan, bahkan sekarang dibalik bahwa harus makan banyak, makan seenak-enaknya, tapi tetap tidak boleh makan karbohidrat ya. Tetap pola makannya tetap, asupan makannya juga tetap, cuma tidak ada olahraga dan tidak ada lagi puasa. Nah, bahkan aktivitas kerja, aktivitas berpikir juga pun dihentikan. Jadi betul-betul dibutuhkan relax ya. Karena waktu itu saya lumpuh lagi, jadi saya baring. Nah, ada lagi satu permintaan dari pola keto ini, diisyaratkan untuk saya tidur banyak tidur. Bahkan tidurnya kalau bisa diperpanjang, yang biasanya kita tidur 6-8 jam, sekarang ditingkatkan menjadi 10-12 jam. Nah, disitulah awal daripada malapetaka ini. Karena untuk mengikuti isyarat saya harus tidur panjang, saya ke dokter minta obat tidur. Nah, akhirnya saya dikasih obat tidur dengan satu alasan, saya minta obat dan saya konsumsi obat sangat berlebihan. Bukan sangat berlebihan, tapi berkepanjangan. Nah, waktu itu saya minum obat untuk setiap memulai tidur, saya minum obat. Sampai 3 bulan saya mengkonsumsi obat untuk mengejar targetnya tidur yang panjang. Tapi kenyataannya bahwa saya bukannya malah tidur, tapi saya malah tereduksi tidurnya. Yang tadinya bisa tidur sampai 6-8 jam, ini turun menjadi 5 jam, 4 jam. Jadi makin lama saya makin mengkonsumsi obat tidur. Akhirnya selama 3 bulan kelumpuhannya tidak muncul, bahkan justru sebaliknya. Efek dari obat yang terlalu berkepanjangan akhirnya banyak efek-efek yang negatif, seperti memorinya juga hilang, kemudian gampang emosi, kemudian ada rasa putus asa, ada depresi, ada stres, dan lain sebagainya. Nah, itulah kesalahan saya, salah satunya adalah tentang obat tidur ya. Nah, kemudian setelah itu saya
komunikasikan lagi untuk pemulihannya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa kembali berjalan kembali setelah dikoreksi dan diperbaiki pola penyembuhannya. Akhirnya saya kembali sehat, tapi sehatnya tidak seperti sebelum saya kena fatigue atau kelelahan sering yang kedua itu. Nah, itulah riwayat bagaimana saya kemudian sekarang tidak bisa jalan, tidak bisa olahraga semaksimalnya, bahkan justru muncul kelemahan-kelemahan yang lain.